Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat ini pisangnya lembut banget dan kita kupas dulu ya. Ini jenis pisang apa nih? Pisang emas. Ya, ini jenis pisang emas ya. Kalian boleh buat pisang apa aja. Nah, kalau ini pisang uli. Nih, ketika kita belah, oh banyak bijinya. Ini dia permukaannya sangat halus, mulus. Gimana caranya agar kita bisa buat adonan bentuk pisang ini dengan sangat halus dan mulus. Nah, ini dia bahan-bahannya. Kita gunakan tepung terigu protein rendah, kemudian susu cair yang hangat, lalu gula pasir, ragi instan, garam, kemudian mentega putih, dan baking powder. Kita mulai, pastikan raginya aktif. Jika kalian ragu, bisa kalian masukkan ke dalam susu hangat dan tambahkan 1 sendok makan aja gula pasirnya, jangan seluruhnya karena raginya nanti bisa mati. Ini kita tutup dulu, biarkan kurang lebih 5 menit. Nah, sekarang siapkan tepung terigu protein rendah. Masukkan sisa gula pasir. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Ini agak berbatu, jadi mama hancurkan baking powdernya. Lalu masukkan garam. Nah, ini raginya udah aktif, tandanya berbusa ya. Sekarang kita tuangkan cairannya. Bisa kalian gunakan 2 sendok makan susu bubuk yang ditambahkan dengan air. Atau susu UHT yang semuanya dipanaskan sampai hangat aja ya. Nah, ini kita aduk dulu. Jadi, ini merupakan pau karakter berbentuk pisang yang bisa dikupas dan tetap ada biji pisang di dalamnya. Kalau dia tercampur rata seperti ini, adonannya tidak terlalu kering ataupun terlalu lunak, jadi sedang ya. Kemudian kita tambahkan mentega putih. Kita gunakan mentega putih agar adonan pau ini akan tampak lebih cerah, tidak butek ya. Kalau kalian menggunakan margarin, warnanya akan kuning banget, jadi semakin kuning. Bisa juga kalian menggunakan minyak sayur. Nah, seperti ini caranya. Kita tekan-tekan, kemudian balik, tekan lagi sampai mentega putih tadi bercampur rata dengan adonan. Nah, sampai di sini jika kalian tidak ingin melanjutkan dengan menguleni, bisa kalian istirahatkan dulu selama 1 jam. Tapi bisa juga sebelum kalian istirahatkan, ini kan adonannya masih bergerindil-gerindil tuh, bukan bergerindil sih ya, nggak halus. Ini bisa kita uleni dulu, dicampurkan seperti itu kurang lebih 1-2 menit. Ini hasilnya akan jauh lebih sempurna. Mama Ji lebih suka begini tuh, begitu caranya ya. Tuh, jauh lebih halus dari sebelumnya ya. Kalau kita tekan bisa terlihat adonannya udah lebih halus. Bulatkan dan akan kita istirahatkan selama 1 jam. Nah, dalam masa waktu istirahat 1 jam ini, boleh kalian biarkan tinggalkan selama 1 jam, atau jika kalian mempunyai waktu yang lebih, sebaiknya saat 30 menit ini bisa kita folding kembali. Hanya kurang lebih 20 kali lipatan atau 2 putaran bulatan ini ya.
Nih, sebentar aja kita folding, kemudian kita lanjutkan kembali, tutup istirahat selama 30 menit. Nah, ini dia hasilnya, udah sangat jauh lebih baik dan halus. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi boleh kalian biarkan aja selama 1 jam atau selama setengah jam. Saat setengah jam kalian bisa folding, kemudian lanjut setengah jam lagi. Ini Mama Iji beri warna kuning dengan perisa durian. Jadi sesuai selera aja. Nanti pisangnya mau warna apa. Nah, ini cara folding atau mengulen di atas papan kerja agar papan kerjanya tidak berwarna karena perisa makanan misalnya. Jadi setelah tercampur rata baru kita rolling di papan kerja. Nah, ini kita satukan dulu. Kemudian kita potong-potong kecil, kurang lebih ini 20 gram. Nggak terlalu besar karena nantinya adonan ini saat dikukus akan melembung ya. Semua kita bulat-bulatkan dulu. Adonan yang belum dikerjakan bisa ditutup agar tidak kering. Adonan putih dan adonan kuning ini kita potong sama besar. Kemudian keduanya kita bulatkan agar lebih baik lagi. Nah, sekarang kita siapkan wijen hitam dan selai nanas secukupnya. Boleh selai apa aja yang kalian punya. Kemudian kita ambil satu bagian putih, pipihkan memanjang seperti ini. Nah, kita isikan. Ini sengaja Mama Iji isinya emang gak terlalu banyak ya, biar ada berasa fresh aja. Kemudian taburi dengan wijen hitam, kemudian kita gulung. Seperti ini bentuk, tentunya seperti pisang. Nah, kalau ini bentuk pisang uli yang mungil kecil-kecil. Jepit ya pertemuannya agar tertutup rapi dan tidak terbuka. Seperti ini. Kemudian yang kuning kita akan buat kulitnya. Sama, kita rollingnya perlahan aja. Adonannya bagus banget ya. Nah, kemudian kita olesi minyak sayur pada bagian tengah, tidak mengenai bagian sisi-sisinya, nanti nggak bisa melekat. Nah, sekarang kita gulung, rapatkan setiap pertemuannya dan bentuk pisang. Di sini kita gunakan minyak sayur agar nanti jika pisang ini dikupas, mereka bisa terpisah ya, adonan kulit yang kuning dengan yang putih. Seperti ini. Mudah bukan? Nah, siapkan kukusan. Loyang kukusannya alasi dengan baking paper yang non-stick atau bisa kalian olesi dengan minyak sedikit. Nah, ini Mama Iji akan buat yang agak lebih besar, jadi adonannya ditambahkan. Untuk ukuran sesuai selera ya, sesuai bentuk pisang yang akan kalian buat. Nih, ditambah dengan kita memipihkan, merolling, ini membuat adonan semakin halus. Kemudian beri selai dan taburi dengan wijen hitam sebagai edible biji pisang. Biji pisangnya banyak banget. Nah, kemudian bagian kulitnya beri olesan minyak sayur atau minyak goreng pada bagian tengah, tidak pada bagian tepi karena nanti tidak bisa melekat. Kalian bisa lihat caranya, dijepit, dirapatkan. Ini pisangnya unik banget, dengan waktu istirahat dan sedikit mengulen 1-2 menit, itu hasilnya akan lembut sampai keesokan harinya tanpa dipanaskan kembali. Nah, kalau ini kita bentuk pisangnya mempunyai badannya lebih kokoh seperti pisang emas atau pisang Ambon. Nih, kalian bisa kreasikan. Ini dia, kalau ini pisang ulinya.
Kemudian akan kita beri sentuhan warna agar lebih mirip pisang beneran. Ini kita gunakan pasta coklat. Sedikit aja usapkan pada permukaan agar terlihat semburat-semburat udah kematangan. Kalau yang satu ini pisang uli akan kita beri pasta pandan. Tapi lebih mirip yang coklat ya. Ini pisangnya agak belum matang dikit. Nih, ini dia hasilnya. Adonannya sangat halus dan mulus jika kalian mengikuti langkah-langkah yang udah Mama Eci berikan. Nah, sekarang kita istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit sebelum kita kukus. Dan kukusan udah kalian panaskan ya dengan air yang tidak berlebihan. Airnya secukupnya saja, kurang lebih hanya untuk mengukus 10 buah 10 buah pisang. Ini kukus dengan api yang sedang. Jika kukusan kalian tidak mempunyai lubang pembuangan udara, bisa kalian alasi tutupnya dengan kain. Nah, setelah matang jangan langsung dibuka. Kalian diamkan dulu, hilangkan uap panas kurang lebih 5 menit. Kemudian baru bisa kita buka tutupannya. Ini dia hasilnya. Ini pisang emas udah matang. Gino-gino gendut-gendut ya. Ini padahal ukurannya udah kecil loh. Nah, ini dia hasilnya. Sangat mulus permukaannya. Nih, lembut banget. Kalian pasti suka. Dan yang lebih menakjubkan, ini bisa kita kupas. Tuh, cakep banget ya. Nih, dan caranya sangat mudah. Gimana? Udah mirip banget nggak? Kalian pasti akan suka ya membuatnya. Dan ini paling sangat rekomen. Nih, sekarang kita belah bagian dalamnya tuh. Ini lembut banget. Ada biji-bijinya juga, biji pisangnya banyak. Ini bisa terbuka seluruhnya loh, sampai ujung. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ini hasilnya. Oh ya, kurang lebih kita mendapatkan 12-13 buah pisang. Dan ini yang pisang uli yang mungil. Tuh, jadi kalian harus perhatikan teknik pengukusan sampai pengangkatan adonan itu harus sesuai dengan tutorial ya. Nih, ini dia yang pisang uli. Hasilnya halus mulus, tidak keriput dan bisa dikupas. Wah, ini bijinya banyak banget. Hasilnya sangat lembut dan caranya mudah. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.